Halo semua, pernah kepikiran gak sih? Kayaknya ada yang perlu diubah deh dari cara kita belajar di sekolah. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah aturan main baru yang bisa jadi jawabannya. Kita akan bedah bareng standar proses pendidikan yang baru, dan kita lihat apa sih dampaknya buat setiap kelas di seluruh Indonesia. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita dalamin aturannya satu persatu, coba deh kita mundur dikit dan nanya ke diri kita sendiri. Sebetulnya apa sih inti dari proses belajar yang benar-benar ngena? Apa yang bikin sebuah pelajaran itu klik di kepala siswa? Nah, pertanyaan ini sebetulnya adalah jiwa dari peraturan baru yang akan kita bongkar sama-sama. Ya, namanya juga pendidikan gak mungkin diam di tempat kan, makanya aturannya juga harus ikut berkembang. Peraturan baru ini secara resmi menggantikan kerangka yang lama dari tahun 2022. Tapi, ini bukan cuma ganti sampul doang loh, ini bener-bener pergeseran mendasar buat nyesuaiin cara kita ngajar sama kebutuhan zaman sekarang. Biar gampang ikutinnya, pembahasan kita bakal dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari aturan main barunya, terus kita nyelam ke 3 prinsip utamanya, lanjut ke cara ngerancang pelajaran, bangun suasana kelas, mekanisme refleksi, dan yang terakhir yang paling penting, apa artinya ini semua buat kita. Oke, kita masuk bagian pertama, aturan main baru. Jadi, apa itu standar proses? Anggap aja ini tuh kayak blueprint atau cetak biru dari semua kegiatan belajar mengajar. Ini bukan lagi sekedar daftar checklist, tapi sebuah panduan tentang gimana seharusnya pembelajaran itu berjalan dari awal sampai akhir. Inti dari standar proses ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, perencanaan. Semua persiapan sebelum bel kelas berbunyi. Kedua, pelaksanaan. Gimana aksinya di dalam kelas. Dan yang ketiga, nah ini nih yang seru, adalah penilaian proses. Jadi kita nggak cuma menilai muridnya, tapi kita juga menilai proses ngajarnya itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan ini bisa dibilang jantungnya, jiwanya peraturan ini. Ada 3 prinsip yang jadi kompas buat setiap aktivitas di kelas. Yuk kita bedah satu-satu. Prinsip pertama itu berkesadaran. Maksudnya apa? Ini bukan lagi soal murid cuma tahu apa yang dipelajari, tapi mereka harus benar-benar paham kenapa mereka belajar itu. Kalau tujuannya jelas, kan motivasinya jadi muncul. Mereka jadi lebih aktif. Dan yang paling penting, mereka belajar buat ngatur cara belajar mereka sendiri. Lanjut, prinsip kedua, bermakna. Ini adalah jembatan yang nyambungin teori di kelas sama dunia nyata. Pembelajaran itu jadi bermakna pas murid bisa bilang, oh ternyata ini gunanya di kehidupan nyata. Ilmunya nggak berhenti di buku, tapi beneran bisa dipakai. Dan yang ketiga, menggembirakan. Eits, jangan salah sangka dulu, ini bukan berarti kelas jadi tempat main-main. Menggembirakan di sini tuh artinya prosesnya positif. Ada tantangannya, tapi pas. Nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Dan akhirnya bikin penasaran dan semangat buat terus belajar. Oke, prinsipnya udah dapet nih. Terus gimana caranya kita bawa ini ke dunia nyata? Ya, kita mulai dari langkah pertamanya, Guru. Perencanaan. Selamat datang di bagian ketiga, merancang pelajaran yang hidup. Nah, yang keren dari aturan baru ini, perencanaannya justru disederhanain. Sekarang, cuma ada 3 komponen wajib. Tentuin dulu tujuannya mau apa, terus rancang langkah-langkahnya gimana, dan terakhir, siapin cara buat ngukur keberhasilannya. Simple, logis, dan to the point. Oke, rencananya udah mateng, sekarang kita masuk ke kelasnya. Bagian keempat ini ngomongin soal gimana caranya menciptakan suasana atau atmosfer belajar yang ideal. Ini bukan cuma soal tata letak kursi, tapi soal vibe-nya, soal rasa di dalam kelas itu. Jadi, kelas ideal itu kayak gimana sih? Udah bukan zamannya lagi guru ngomong di depan, murid nyatet. Bayangin deh, kelas yang hidup karena diskusi, yang inspiratif karena ide-ide baru bermunculan, dan murid-muridnya merasa tertantang buat coba hal baru. Intinya, ini soal menciptakan ruang aman di mana semua murid berani ngomong dan berkreasi. Terus, gimana guru bisa nyiptain suasana kayak gitu? Nah, perannya guru juga bergeser. Bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi lebih sebagai teladan lewat sikapnya, sebagai pendamping yang ngebimbing proses belajar, dan sebagai fasilitator yang membuka jalan dan kesempatan belajar buat murid-muridnya. Dan kita sampai di bagian kelima, yang menurut saya pribadi, ini salah satu terobosan paling keren, cermin proses mengajar. Fokusnya geser nih, kita nggak lagi cuma nilai hasil akhir murid, tapi kita juga secara sistematis ngaca, merefleksikan proses mengajarnya. Tujuannya cuma satu, biar jadi lebih baik lagi. Nah, yang bikin ini jadi kuat banget adalah karena cerminnya datang dari banyak arah. Gurunya ngaca sendiri, tapi juga dapat masukan dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari muridnya langsung. Ini kan jadi kayak gambaran 360 derajat yang lengkap banget. Setiap masukan itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Umpan balik dari sesama guru itu buat bangun budaya kerja bareng dan saling belajar.
Kalau dari kepala sekolah, tujuannya buat refleksi dan ngasih umpan balik yang membangun. Dan yang nggak kalah penting, masukan dari murid itu buat nguatin mereka, biar mereka juga punya suara dalam proses belajarnya. Semua suara didengar. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir dan yang paling krusial. Setelah kita bedah semua kerangka, prinsip, dan mekanismenya, terus apa artinya ini semua buat guru, murid, dan orang tua di lapangan? Yuk kita coba terjemahin ke bahasa sehari-hari. Jadi intinya apa? Peraturan ini bukan sekedar ganti aturan administrasi ya. Ini tuh ajakan buat mubah cara kita mikir tentang pendidikan secara fundamental. Arahnya jelas banget, menuju pembelajaran yang lebih utuh, yang fokusnya benar-benar ke murid, dan yang digerakkan oleh semangat kerja bareng. Pada akhirnya, peraturan ini kan cuma kayak resep. Mau jadi masakan enak atau enggak, itu tergantung kita semua. Guru, kepala sekolah, murid, bahkan orang tua yang bakal masak di dapur pendidikan kita masing-masing. Jadi pertanyaannya, resepnya udah ada di tangan nih. Siap nggak kita buat mulai masak bareng?